Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di channel kelas kimia bersama dengan Ibu Iza. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi bagian pertama. Di bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai penentuan bilangan oksidasi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami cara menentukan bilangan oksidasi. Di kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya saja pada proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian juga proses respirasi pada tubuh kita, ada pembakaran logam dan kertas, ada perkaratan besi dan ada pencoklatan apel. Di mana si perkaratan besi dan pencoklatan apel ini terjadi karena reaksi spontan di udara terbuka, karena adanya oksigen yang dapat mengoksidasi zat lain. Nah, fenomena-fenomena ini melibatkan suatu reaksi kimia yang dinamakan reaksi redoks. Selain fenomena ini, reaksi redoks juga terjadi dalam bidang industri, di mana di bidang industri dihasilkan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan manusia, contohnya saja batu baterai. Oleh karena itu, konsep reaksi redoks sangatlah penting untuk dipelajari. Konsep reaksi redoks sendiri itu dapat kita tinjau dari 4 konsep atau 4 pengertian. Pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen, kemudian pelepasan dan pengikatan hidrogen, yang ketiga, pelepasan dan penerimaan elektron, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini dapat menjelaskan ketiga konsep sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu apa sih itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks adalah muatan relatif suatu atom dalam unsur, molekul, atau ion yang ditentukan berdasarkan keelektronegatifan atom. Jadi intinya biloks ini bilangan yang menyatakan muatan yang diemban atau dimiliki oleh suatu atom dalam senyawa. Nah, mempelajari biloks ini penting loh, karena untuk mengetahui suatu reaksi redoks atau bukan bisa kita tahu dari bilangan oksidasi. Nah, untuk dapat menentukan biloks dari suatu atom, terlebih dahulu kita harus paham aturan penentuan biloks. Nah, bagaimana aturan-aturannya? Yuk, mari kita bahas satu persatu ya aturannya. Nah, aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan penentuan biloks ini ada 8. Pertama, bilangan oksidasi atau biloks unsur bebas sama dengan 0. Apa sih unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur-unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Contohnya saja natrium, besi, karbon, dan juga ada unsur-unsur diatomik, di mana unsur diatomik ini adalah unsur yang hanya berikatan dengan unsur yang sejenis. Contoh H2, N2, O2, Cl2, dan lain-lain. Di mana nilai bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Kemudian aturan kedua, biloks unsur logam dalam senyawanya selalu positif. Nah, kita tahu ya bahwa logam itu di dalam unsur di tabel periodik pada golongan utama itu kan golongan 1A sampai 8A ya. Nah, logam itu berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A sebagian. Nah, biloks unsur golongan 1A, 2A, dan 3A dalam senyawanya sama dengan nomor golongannya. Maksudnya seperti apa? Misalnya nih, golongan 1A. Golongan 1A itu ada Li, Na,
K, Rb dan Cs. Nah, karena dia golongan 1A, berarti dia biloksnya adalah +1 karena golongannya golongan 1. Nah, sama seperti golongan 2 di sini ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Kenapa dia +2? Karena dia golongannya golongan 2A, golongan 2. Nah, maksudnya berarti unsur golongan 1A, 2, 3 itu sama dengan nomor golongannya. Contoh, biloks Na dalam NaCl sama dengan +1. Biloks Mg dalam MgCl sama dengan +2. Kenapa +2? Karena Mg ini kan termasuk golongan 2. Biloks Al dalam AlOH3 sama dengan +3. Kenapa +3? Karena Al itu merupakan golongan 3. Sampai sini paham ya? Lanjut. Kemudian ada logam golongan transisi memiliki bilangan oksidasi bervariasi. Misalnya nih, ada golongan transisi itu contohnya adalah unsur besi. Unsur besi itu dalam senyawa bisa memiliki biloks +2 atau juga +3, tergantung senyawanya apa. Kemudian biloks Cu atau tembaga bisa memiliki biloks +1 atau +2. Kemudian biloks pada unsur emas Au bisa +1 atau +3. Contohnya di sini ada biloks Fe dalam Fe2O3 sama dengan +3. Karena ini pada senyawa Fe2O3 ya, dia punyanya biloksnya adalah +3. Lanjut. 3. Bilangan oksidasi biloks H. Biloks H dalam senyawa pada umumnya adalah +1. Kecuali dalam senyawa hidrida logam. Biloks H adalah -1. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida merupakan senyawa yang terbentuk dari atom H yang berikatan dengan logam. Pada umumnya berikatan dengan logam golongan 1A dan 2A. Contohnya nih, biloks H dalam HCl sama dengan +1. Biloks H dalam H2O sama dengan +1. Tapi kita lihat, biloks H dalam NaH sama dengan -1. Kenapa? Karena si H ini berikatan dengan logam, yaitu logam Na, yang dimana logam Na ini merupakan golongan 1A. Berarti nilai H-nya adalah -1. Kemudian ada aturan keempat. Aturan keempat, biloks O. Biloks O dalam senyawa umumnya -2. Contoh, biloks O dalam H2O sama dengan -2. Biloks O dalam Al2O3 sama dengan -2. Kecuali 1 dalam senyawa peroksida. Senyawa peroksida itu contohnya ada H2O2 dan Na2O2. Biloks O-nya sama dengan -1. Kemudian dalam superoksida KO2, biloks O-nya sama dengan -1/2. Ada F2O atau LF2, biloks O-nya adalah +2. Jadi selain senyawa-senyawa ini, si biloks O umumnya -2. Lanjut, aturan kelima. Biloks unsur golongan 7A atau halogen. Kita tahu golongan 7A itu ada senyawa, unsurnya ada apa aja? Ada unsur F, Cl, Br, I, At. Nah, dalam senyawa, si biloks unsur golongan 7A ini dalam senyawa pada umumnya adalah -1. Jadi, kalau misalnya ada biloks F dalam senyawa F2O, pasti dia nilai biloks F-nya adalah -1. Kemudian ada biloks Cl dalam CaCl2, nilai biloksnya adalah -1 juga. Nah, bilangan oksidasi yang keenam, biloks ion monoatomik sama dengan muatannya. Apa itu ion monoatomik? Ion monoatomik adalah ion yang hanya terdiri dari satu jenis atom. Contoh, Na+. Nah, Na+ ini kan punya muatannya 1, berarti dia biloksnya adalah +1. Kemudian ini Cl-. Cl ini kan punya muatannya -1, berarti dia biloksnya adalah -1. Di sini ada besi 3+, Fe3+, dia kan muatannya +3 ya, berarti biloksnya adalah +3. Dan Mg2+, biloksnya adalah +2. Paham ya? Lanjut, aturan ke-7. Jumlah biloks unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Nah, jumlah biloks unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Di sini ada contohnya adalah H2SO4. H2SO4 itu kan tidak bermuatan ya, suatu senyawa netral. Berarti dia nilai biloksnya adalah 0. Nah, kita kasih contoh soal di sini. Tentukan biloks X dalam H2SO4. Nah, biloks S ini
Kita caranya adalah kita uraikan dulu. H2SO4 itu kalau diuraikan, ada apa aja sih unsur-unsurnya? Ada H2, S-nya ada 1, dan O-nya ada 4. Kemudian kita juga harus tahu di aturan sebelumnya ya, bahwa bilox H itu sama dengan +1, bilox O sama dengan -2. Kemudian kita bisa tuliskan untuk menjawab soalnya seperti ini. Berarti 2 dikali bilox H ditambah bilox S ditambah 4 dikali bilox O harus sama dengan 0. 2 dikali bilox H berapa? +1 ditambah bilox S ditambah 4 dikali dengan bilox O sama dengan -2 sama dengan 0. 2 ditambah bilox S -8 sama dengan 0. Bilox S sama dengan, dipindah ruas ini, -8-nya dipindah ruas ke kanan, jadi 8. 2 juga dipindah ruaskan, jadi dikurangi 2. Nah, bilox S sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan +6. Jadi bilox S adalah +6. Aturan ke-8, jumlah bilox unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Ion poliatom adalah ion yang tersusun dari beberapa jenis atom. Contoh pada bilox dalam ion PO43-. Nah, di sini kan ada muatannya ada -3 ya, berarti otomatis biloxnya adalah -3. Contohnya, tentukan bilox P dalam PO43-. Pertama kita harus tahu dulu nih, uraikan dulu pada ion PO43- itu ada apa aja unsurnya dan jumlahnya. Ada unsur P jumlahnya 1, ada O jumlahnya 4. Kemudian kita juga harus tahu ya di aturan sebelumnya, oh di sini ada O. Kita tahu bahwa O itu pada umumnya memiliki bilox -2. Kemudian kita tuliskan bilox P ditambah 4 kali bilox O sama dengan -3. Bilox P ditambah 4 kali bilox O-nya -2 ya, nilainya sama dengan -3. Bilox P sama dengan -8 sama dengan -3. Jadi bilox P itu sama dengan -3 ditambah +8. Kenapa +8? Karena yang ini pindah ruas ya. Nih, ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke sini jadi plus, kemudian jadi sama dengan +5. Jadi bilox P sama dengan +5. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk lebih paham, mari kita bahas soal disertai pembahasannya. Oke, nomor 1. Tentukan bilangan oksidasi atom C dalam H2C24. Nah, H2C24 ini kan tidak bermuatan. Dia netral kan? Kita tahu bahwa di aturan ke-7, jumlah bilox unsur dalam suatu senyawa netral harus sama dengan 0. Nah, kemudian cara yang pertama kita lakukan adalah kita harus menguraikan dulu. Dalam H2C24 ini ada unsur apa saja dan jumlahnya berapa? Di sini ada atom atau unsur H sama jumlahnya 2, C jumlahnya 2, dan O jumlahnya 4. Setelah itu kita bisa tuliskan 2 dikali bilangan oksidasi H ditambah 2 dikali bilox C ditambah 4 dikali bilox O. Nah, kemudian harus sama dengan 0. Si 2 dikali dengan bilox H berapa? +1. Ditambah 2 dikali bilox C yang ditanyakan ya, ditambah 4 dikali -2 bilox O sama dengan 0. 2 tambah 2 dikali bilox C dikurangi 8. 8 kali dari mana? Dari 4 dikali -2 sama dengan 0. Kemudian 2 bilox C sama dengan 8. Ini pindah ruas ya, 8 pindah ruas. Dikurangi 2. 2 juga pindah ruas. 2 juga pindah ruas. Nah, ke sebelah kanan. Jadi 8 -2. Jadi 2 bilox C itu sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Karena yang kita tanyakan adalah 1C, yang pengen kita tahu itu, maka 6 harus dibagi dengan 2. Jadi +3. Jadi bilox atom C pada H2C24 adalah +3. Kan kalau cara seperti ini lama ya. Nah, Ibu kasih cara singkatnya ya, cara cepatnya. Tapi kita harus hafal aturan-aturan dari penentuan bilox tersebut. Cara cepatnya di sini ada H2C24. Nah, kita tahu bahwa O ini biloxnya adalah -2. -2 di sini kan atom O ada 4. Nah, kita kalikan saja. -2 kali 4 sama dengan -8. Kemudian kita tahu juga bilox H itu pada umumnya adalah +1. Karena ini ada 2, maka dikali 2 dikali +1 sama dengan +2. Nah, kemudian kita lihat di sini ada -2 sama +2. Si -2 +2 maaf. Di sini ada -8
Nah, min 8 ini dijumlahkan dengan plus 2 di sini. Sama dengan min 6. Nah, di sini kan kita sudah punya min 6 ya. Min 6 harus dijumlahkan berapa supaya hasilnya sama dengan 0? Ayo, berapa coba? Jumlahnya adalah plus 6. Karena plus ini punyanya C2, dan yang kita tanyakan adalah 1C saja, maka plus 6 ini harus dibagi dengan 2. Jadi biloks C adalah plus 3. Gimana? Paham? Nah, untuk lebih paham kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tentukan bilangan oksidasi atom Cr dalam ion CrO4 2-. Di sini kan karena ion merupakan ion, kita ingat bahwa aturan ke-8, jumlah biloks unsur dalam ion poliatomik itu sama dengan muatannya. Di sini ada muatannya min 2, berarti nanti si jumlah biloksnya itu harus sama dengan min 2. Oke, cara pertama kita adalah menguraikan si CrO4 2- ini ada atom apa saja dan jumlahnya berapa. Dalam CrO4 ini ada atomnya, ada Cr-nya ada 1, kemudian ada O-nya ada 4. Kemudian kita harus sudah hafal ya, biloks atom O itu pada umumnya adalah min 2. Kemudian kita bisa tuliskan di sini biloks Cr ditambah 4 kali biloks O sama dengan min 2. Biloks Cr ditambah 4 dikali biloks O ini kan min 2 ya, sama dengan minus min 2. Biloks Cr dikurangi 8. 8 dari mana? Dari 4 kali min 2 sama dengan min 2. Biloks Cr sama dengan, kita pindah ruaskan ya, yang 8 ini nih pindah ruas. Min 2 ditambah 8, yang tadinya min pindah ruas jadi plus ya, jadi min 2 plus 8. Jadi biloks Cr adalah plus 6. Kalau di sini kan caranya lama, kita pakai cara cepat, tapi kita juga harus ingat bahwa jumlah biloks unsur dalam ion poliatom harus sama dengan muatannya. Jadi cara cepatnya kita tulis seperti ini. Kita tahu bahwa si biloks O ini kan punya nilainya min 2. Kemudian di sini ada 4O. Dikalikan saja min 2 kali 4 sama dengan min 8. Nah, di sini min 8 ini harus ditambah berapa supaya hasilnya adalah min 2? Tambah berapa coba min 8 biar hasilnya min 2? Tambah plus 6. Nah, ya kan? Plus 6 ditambah min 8 hasilnya adalah min 2. Gampang kan caranya? Kalian cuma harus hafal aturan-aturan dari penentuan bilangan oksidasi. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Tentukan bilangan oksidasi atom S dalam Fe2SO3 2 kali. Nah, ini agak pusing ya, tapi don't worry. Nah, di sini ada senyawa Fe2SO3 2 di mana dia adalah suatu senyawa apa? Senyawa netral. Berarti kita ingat bahwa jumlah biloks unsur dalam suatu senyawa netral harus sama dengan 0. Cara pertama kita uraikan dulu. Pada senyawa Fe2SO3 2 kali itu ada atom apa saja dan jumlahnya berapa. Di sini ada Fe sama dengan 2, ada S sama dengan 2. S dari mana 2 nih? S kan dikali 2 ya di sini. Jadi ada 2. Ada O sama dengan 6. 6 dari mana? 3 dikali 2 nih. 3 dikali 2. Jadi sama dengan 6. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah 2 dikali bilangan oksidasi S ditambah 6 dikali bilangan oksidasi O. Ini ya, 2 ini 2 Fe, 2S dan 6 ini dari ini ya, dari sini nih. Nah, dari mana kita tahu bilangan oksidasi Fe? Nah, kita bisa seperti ini. Kita bisa lakukan persamaan ionisasi seperti yang sudah kita pernah bahas di soal larutan elektrolit dan elektrolit ya, non-elektrolit, untuk menuliskan persamaan ionisasi seperti ini. Jadi Fe2SO3 2 kali ini jika diuraikan atau terionisasi akan menjadi kita tulis Fe. Kita tahu bahwa 2 ini berasal dari sini, 2, kemudian muatannya dari mana? Nah, muatan ini kan dari yang SO3 2 kali. Kemudian ditambah SO3. 2 ini dari mana? 2 koefisien ini dari sini nih, dari 2 ini. Kemudian muatannya dari mana? 2 min, muatannya dari Fe. Jadi tukeran ya, tukeran. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa Fe ini punya biloks berapa? Karena di sini ada Fe2+,
Berarti kan sama dengan muatannya ya. Ion monoatomik sama dengan muatannya. Berarti muatannya adalah plus 2. Kita masukkan saja. 2 dikali plus 2 ditambah dengan 2 dikali bilangan oksidasi S ditambah 6 dikali min 2 sama dengan 0. Min 2 dari mana min 2? Min 2 itu adalah bilangan oksidasi O. 4 ditambah 2 kali bilox S dikurangi 12 sama dengan 0. 12 dari mana? Dari min 6 dikali min 2. Jadi 2 bilox S sama dengan pindah ruas. Min 12 pindah ruas ke kanan jadi positif 12. Kemudian 4 juga pindah ruas ke kanan jadi negatif 4. Jadi 2 bilox S sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Karena yang ditanyakannya adalah 1S, satu bilangan oksida S, maka 8 harus dibagi dengan 2. Berarti jawabannya adalah plus 4. Cara seperti ini lama ya. Nah, kita pakai cara cepat. Sama kayak tadi. Jadi, kalau untuk kasusnya seperti ini, senyawanya seperti ini, yang seperti ini ya, kita pecah dulu. Jadi, kita tahu bahwa dalam Fe2SO32 ini ada ion Fe, ada ion Fe2+, dan juga ada ion SO32-. Nah, ya kan? 2 plusnya dari mana? 2 plus Fe2 plus itu dari mana sih? Fe2 plus itu dari sini nih. 2 plusnya dari sini nih, dari yang punya SO3. Sedangkan 2 min yang punya SO3 dari mana? Di sini nih. Jadi tukeran ya, muatannya tukeran gitu. Nah, si bilox Fe ini karena muatannya adalah 2 plus, berarti dia biloxnya adalah plus 2. Kemudian SO32-. Nah, SO32- itu kan suatu ion poliatom. Kita tahu bahwa di aturan bilox itu bahwa jumlah bilox unsur dari suatu ion poliatom harus sama dengan muatannya. Nah, harus sama dengan muatannya. Di sini muatannya adalah 2 min. Berarti si bilox, total biloxnya itu harus sama dengan min 2. Nah, jadi caranya sama kayak di soal sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa bilox O itu min 2 nilainya. Min 2 karena di sini ada 3O, berarti dikalikan. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Nah, si min 6 ini harus ditambah berapa sih supaya hasilnya adalah min 2? Tambah berapa coba? Ditambah plus 4. Ya kan? Plus 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Mudah kan? Insya Allah mudah ya. Nah, kalau ada yang masih bingung dengan menuliskan persamaan ionisasi, mungkin nanti akan Ibu coba buatkan khusus untuk persamaan ionisasi ya, video persamaan ionisasi. Nah, silahkan untuk untuk kalian bisa dicoba latihan soal mandiri di rumah, dikerjakan di buku saja, di buku kalian ya. Tentukan bilangan oksidasi dari atom yang dicetak tebal dalam senyawa dan ion berikut. Silahkan, supaya kalian lebih paham lagi, silahkan dicoba ya latihannya. Oke, sepertinya untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.